Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak bangsa Indonesia Ridwan Situmorang dan juga sebagai Ketua Front Komunitas Indonesia 1 beserta tim sebagai anak bangsa Indonesia juga ini kita lihat. Mana kami mengadakan satu investigasi ke lapangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 yang tepat lebih kurang sekitar pukul 13 lewat daripada 20. Di sini yang kita lihat yaitu lahan perkebunan daripada mantan Bupati Asahan, yaitu Bapak Yol Siotang, yang mana beliau sekarang ada di Bandung. Kalau kita melihat lahan perkebunan ini, maka sudah sangat perlu kiranya bagi kita semua anak bangsa Indonesia yang berkompeten terhadap keberadaan teritorial yang telah diperdayakan menjadi sebuah kebun yang cukup luas. Kalau opini dari masyarakat, ini kebun antara 600 ke 700 hektar. Di dalam suatu penyikapan yang kita bilang tadi pihak-pihak yang berkompeten, yaitu bagaimana tentang pajak bumi, pajak hasil produksi, dan juga restribusinya. Dan berikutnya, bagaimana pula kesejahteraan terhadap karyawan-karyawan ataupun buruh yang bekerja di sini. Saya Ridwan Situmorang dengan tegas menyampaikan kepada Ayahanda Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan juga kepada Bapak Ketua Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta, bahwasanya lahan ini diperoleh dengan suatu kekuasaan daripada beliau. Dan terkhusus kepada Kepala Badan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, tentu agar kiranya mempertanyakan dari hal yang ada. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana aliran Sungai Asahan. Ini yang mana gambar ini mengarah ke barat, yaitu ke hilir daripada Sungai Asahan ini, yaitu ke Danau Toba. Dan kalau melihat daripada yang ada di sini, kita belum menemukan, menjumpai daripada daerah aliran sungai, ya, yaitu pinggiran sungainya yang sudah berbenteng, nggak ada. Nah, ini antara di dalam suatu program atas
adanya suatu program multi mega proyek yang dikucurkan dari 3 negara dan juga dari dana Persatuan Bangsa-Bangsa di seluruh dunia dan juga dana APBN, APBD tingkat 1, APBD tingkat 2 yang sudah dimulai semenjak tahun 2010. Dan di sini kita ada melihat yaitu pipa gitu ya, pipa yang berdiameter 8 inci gitu. Ini. Dan ditopang oleh blong-blong plastik. Ini merupakan suatu alat penghisap untuk mendalamkan daripada Sungai Asahan ini. Ini kita lihat. Cuman yang sangat aneh dan lucu, mengapa proyek yang ada ini tidak berbekas sama sekali. Ini. Iya, ini di alat-alatnya nih. Ini. Iya. Dalam arti kata tidak berbekas tadi, yaitu di mana yang namanya benteng daripada Sungai Asahan yang telah dikerjakan dengan menelan biaya miliaran rupiah. Dan kalau tentang jembatan ini saya rasa ya sudah cukup lama ya pembangunannya, itu semenjak di tahun 90-an, yaitu pada masa Asahan dipimpin oleh Bapak Rihol Sihotan. Dan kalau kita melihat ke timur, yaitu ke hulu Sungai Asahan ini, begitu juga tidak adanya suatu pengerjaan yang benar. Dalam arti yang seharusnya telah ada benteng pasti dari pekerjaan pengerukan tersebut, tapi kita tidak ada menemuinya di sepanjang alur Sungai Asahan menuju ke Kuala Tanjung Balai. Jadi di sini dan secara kebetulan saya sebagai anggota daripada tim koordinasi penyelamatan sumber daya air WS Toba meminta kepada Ayahanda Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono agar kiranya menurunkan tim khusus ke Kabupaten Asahan, mengingat daripada daerah kami adalah daerah ujung menerima air dari beberapa kabupaten yang ada di atas kabupaten menuju ke hulu sungai. Kami terus menelusuri bagaimana pula daerah-daerah yang ada ini, yang ada di Desa Sungai Dua, Desa Pahang Sungai Dua, Desa Pahang Sungai Dua, Kecamatan Sungai Kepayang. Dan terlihat, kita lihat di sini ya, ini yaitu alat-alat penghisapnya terlantar begitu aja, tanpa seperti penyelidikan. Apakah memang seperti ini yang diharapkan di dalam penempatan aset negara tersebut? Ya, terus. Dan Pak, ayo. Iya, jalan terus, jalan.
Ini kita melihat kiri kanan daripada yang ada, dan sini kami mencoba melihat pelang apa ini sebenarnya. Iya. Dan kita mencoba melihat dari pelang yang ada, yaitu pelang PT Inti Palam Sumatera, dilarang masuk KUHP 551. Ini dia, mulai daripada ujung jembatan Kerangka Baja yang ada di Jalan Pasar Banjar, Desa Sungai Paham, Sungai Dua. Ini tadi. Dan melihat daripada yang ada ini, arah depan kami sebelah kanan ini merupakan itu sebagai anak bangsa Indonesia yang namanya pulang dari merantau. Dari merantau ya. Di sini untuk sebelah kirinya yaitu termasuk daripada nomor satu. Nggak ada lagi apa itu nih? Daripada aku di apa nih, di daerah Sungai Dua, arah lahan HGU, daripada PT Inti Palam Sumatera. Gua ini di mana nih? Di mana di gua nih? Bukan barunya. Iya baru. Kapan kisaran? Dan kalau melihat daripada sarana dan prasarana jalan, jelas bahwasanya jalan yang ada ini tidak layak sebagai jalan kecamatan. Nah, kita tidak dapat lagi melihat dari suatu perawatan yang seharusnya dirawat. Mengingat jalan kecamatan ini adalah jalan poros untuk warga yang ada, mulai dari pasar 2, pasar 3 dan sampai ke pasar 20, desa Perbangunan. Kami terus mencoba menelusuri bagaimana, mengapa hal-hal yang ada khusus dengan suatu gencarnya pemberitaan tentang PT Inti Palam ini, dan juga bertubi-tubinya surat untuk memprotes daripada PT Inti Palam Sumatera ini. Namun ada suatu putusan daripada Bapak Bupati Kabupaten Asahan, yaitu Buya Topan Gama Simatupang. Mengapa kita katakan belum ada keputusan? Yang jelas-jelas beliau ada terlibat di dalam keperuntukan daripada PT Inti Palam Sumatera
pada saat beliau menjabat sebagai PLT di Kabupaten Asal, mana pada saat itu diunjuknya saudara kita Dr. Andus Haji Topan Gama Simatupang, dikarenakan adanya suatu kolaborasi daripada korupsi berjamaah di dan keuangan Kabupaten Asahan, dan akhirnya dua pejabat trasti keuangan tersebut sudah melaksanakan daripada putusan hukuman pada mereka, dan keterkaitan daripada Randus Haji Risudin dalam beberapa pengaduan-pengaduan tentang korupsi yang dilakukannya, akhirnya membawa beliau untuk masuk ke liang lahat. Saya anak bangsa Indonesia Ridwan Situmorang meminta kepada masyarakat yang ada agar kiranya bersuaralah, sampaikanlah bagaimana keadaan yang dirasakan, dan mari benarkan yang benar, salahkan yang salah, tapi untuk dibina. Di sini keadaan daripada hampir COVID di Palam, Sumatera. Dapat kita lihat rasanya panjang di area daripada HGO mereka akan sudah tidak lagi dikerjai. Jadi ada apa lagi nampaknya? Apakah setelah mereka mempunyai suatu akreditas daripada lahan tersebut dan memanfaatkan akreditas daripada lahan tersebut untuk mengambil atau meminjam uang lebih besar daripada harga ataupun modal yang ditanamkan mereka kemarin. Yang jelas, hal ini merupakan suatu momen-momen yang tidak baik ke depan, dalam arti pengambil alian mungkin akan diambil oleh pihak bank, namun siapa yang akan berikan suatu kesahan kepada dari bank tersebut untuk mengelola lahan ini? Kami mengingatkan kepada anak bangsa Indonesia yang dipercayakan menjadi kepala komando politik, hukum, dan HAM, agar kiranya tolong teritorial negara kesatuan Republik Indonesia ini dijaga dengan seutuhnya, karena kita sudah mengetahui bersama bahwasanya 50% daripada luas teritorial negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikuasai kebangsaan Cina.
kurang lagi Cina. Nah, itu. Jadi mengingat ancaman tahun 2020 yaitu globalisasi dunia, jelas merupakan ancaman yang sangat perlu kita waspadai, yaitu akan terjadi lagi, timbul lagi penjajahan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami meminta kepada abang Anda kami, yaitu abang Anda Abraham Samad, bahwasanya beberapa bulan yang lalu juru bicara KPK sudah membuka lebar-lebar terhadap masyarakat Asahan untuk menerima data atas PT Inti Palam Sumatera yang diindikasikan adanya suatu keikutsertaan Dr. Andus Haji Topan Gama untuk menerima daripada jasa dari PT Inti Palam Sumatera ini. Yang kita ketahui ya, ada suatu undang-undang yang sudah diundangkan, peraturan yang juga sudah harus dijalankan. Setiap investor yang masuk untuk berusaha di sebuah negara, maka kewajiban investor tersebut untuk mengerjakannya. Jadi di sini itu kita lihat adanya satu pengerjaan. Tapi di sini iya katakan masih lagi guna. Mengapa? Jadi kalau seperti ini ada apa? Sama dengan mereka menunggu di tahun 2020 baru mereka kerjakan, karena NKRI ini sudah milik mereka. Jadi diharapkan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membuat suatu tim khusus dalam menyikapi ADO PT Sumatera. Kepada ayahanda Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, saya sebagai anak bangsa Indonesia sekarang, walaupun tempat tinggal saya jauh dari ibu kota, yaitu dusun dari ibu kota Jakarta, rasa untuk sama dalam berjuang dalam perbaikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya jelaskan sampai darah titik terakhir, saya siap. Demi Allah, ayahanda.
Oh. Di sini. Lihat ada bentengnya. Di kanan jalan. Bangunan benteng ini kita dapat juga lihatnya ya, penutupan aliran sungai yang dilakukan oleh PT Inti Palang Sumatera memperkecil, memperlebar sehingga membuat kelancaran daripada pembuangan air, sehingga di bulan Februari ujung sampai ke Maret itu terjadi banjir yang cukup lama di daerah Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai. Kami terus daripada lokasi Sumatera, dan yang kami jalani ini adalah jalan kecamatan menuju Pasar 20 Desa Perbangunan. Dan perlu kita sama ketahui bahwasanya dengan adanya investor luar yang datang desa Paham dan Desa Perbangunan ini telah atau menjadi suatu sejarah nyata kepada masyarakat yang ada di desa ini, juga masyarakat seputar Kabupaten Asahan, yang mana daerah ini adalah daerah ikan tawar. Setelah punya investor dengan membawa suatu merek PT Inti Palang namanya daerah rawa penghasil ikan yang ada lagi. Ini dia sampai sini terus HGO-nya. Dan lihat daripada penutupan aliran tadi ya. Saya sebagai anggota tim koordinasi penyelamatan sumber daya air akan membawa daripada hal yang ada yang dilakukan PT Inti Palang Sumatera untuk dipertanggungjawabkan. Kami mencoba terus untuk lihat sejauh mana, dalam arti berapa sih sebenarnya luas yang sebenarnya lahan perkebunan PT Inti Palang Sumatera. Dan kalau kita perlu melihat dokumen-dokumen yang ada, masuk ada
hanya satu dokumen yang sudah saya simpan dengan baik dan saya akan sampaikan ke Jakarta. Di situ banyak kejanggalan-kejanggalan yang dapat kita lihat nantinya. Jadi dimintakan kepada Abang Anda Abraham Samad, semoga pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme kami meminta bergulir dan tercipta ke Kabupaten Asahan. Dan saya siap bila menginginkan tenaga saya, pemikiran saya sampai kepada sebuah perjuangan untuk mengumpulkan masyarakat agar memperkuat daripada kebenaran daripada PTI Kepala Dulu. Kami di sini ya coba beristirahat dulu. Saat di salah sebuah cakruk. Wah, dia cakruk daripada Intipalem Sumatera itu. Ini apa ini bacaan ini? Kamu wajib lapor. Wah, ini dia apa lagi nih? Security, petugas. Wah, ini nomor HP-nya lagi nih. Baru di sini ada lagi namanya Pos Wawo. Dilarang masuk selain petugas. Wah, ini berarti togel ini. Kenapa nomor pula di sini? Kepada sama bangsa, anak bangsa Indonesia, yaitu Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, agar kiranya ini tadi ada di situ ya petugas nomor disebut. Berarti biasanya ini banyak togel gitu. Ini ya. Anak sungai dari Sungai Asahan. Dan meminta kepada Dinas Pertahanan Republik Indonesia agar benar-benar untuk memperhatikan kebenaran daripada luas HGU PT Intipalem Sumatera ini. Sekian dan terima kasih. Merdeka.